Halo, saya Bejo. Di sini saya akan menjelaskan New Fatigue Training. Fatigue atau kelelahan adalah sebuah pengalaman keletihan fisik atau mental yang mengakibatkan berkurangnya kewaspadaan. Insiden fatigue adalah insiden yang menimpa operator atau driver, baik PAMA maupun mitra kerjanya, yang dari hasil investigasi terbukti disebabkan oleh penurunan kinerja tubuh baik fisik maupun mental. Penyebab insiden fatigue pada tahun 2019 di PAMA dikarenakan 38% adalah karena pengaturan pola istirahat. Pengaturan pola istirahat yang tidak bijak, yaitu bermain gadget, menjadi penyumbang paling tinggi penyebab insiden fatigue. Maka dari itu, stop penggunaan gadget secara berlebihan. Gunakan waktu istirahatmu sebaik-baiknya. Pada insiden fatigue yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu, 50% tidak jujur dalam mengisi fitwork pada awal shift. Selain penggunaan gadget, terdapat dua penyebab insiden fatigue lainnya yang cukup besar, yaitu pengaturan pola istirahat yang dipengaruhi oleh 1. Mengurus keluarga, 2. Memiliki masalah pribadi. Gejala-gejala fatigue. Gejala fisik terdiri dari 5. 1. Sering menguap atau mengantuk. 2. Pelupuk atau kelopak mata terasa berat. 3. Sering menggosok atau mengucek mata. 4. Kepala terkulai. 5. Terlelap atau terpejam sesaat. Gejala mental terdiri dari 8. 1. Sulit menemukan posisi mengemudi yang nyaman. 2. Melintas marka atau jalur pengendara lain. 3. Terlambat mengerem atau mengantisipasi. 4. Tidak ingat di kilometer mana. 5. Sulit mempertahankan kecepatan yang konstan. 6. Salah jalur front atau dumping. 7. Lupa kata sandi atau informasi penting. 8. Mengalami halusinasi. Gejala emosional terdiri dari 6. 1. Pengemudi lebih pendiam atau tidak aktif di radio. 2. Kurang motivasi untuk melakukan tugas dengan baik. 3. Mudah tersinggung. 4. Marah. 5. Salah pengertian. 6. Kurang toleransi. Penyebab kondisi fatigue. Penyebab kondisi fatigue bisa terjadi karena dua hal, yaitu aspek fisik yang kurang istirahat dan aspek psikologis. Aspek fisik. Penggunaan gadget berlebihan dan tidak pada waktunya. Sulit tidur karena suhu kamar panas. Teman di mes mendengkur. Aspek psikologis, misalnya masalah pengelolaan keuangan, masalah keluarga, cekcok dengan istri. Bila Anda kurang bisa mengelola masalah atau stres psikologis, maka otak sangat boros energi. Makin sulit fokus pada tugas dan langkahnya, meningkatkan emosi atau bad mood, sulit tidur sehingga kualitas tidur akan menurun dan pemulihan fatigue kurang baik.
Faktor lainnya penyebab fatigue, penyakit kronis, diet dan kurang olahraga, alkohol dan merokok, gangguan tidur atau apnea, mengkonsumsi obat dan stimulasi. Bagaimana mengatasi rasa tidak nyaman karena stres? Jaga kesehatan dengan olahraga teratur, tidur yang cukup, makan bergizi seimbang, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Berpikir hal-hal yang baik dan menyenangkan. Tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Bicarakan perasaan dan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Hal-hal penting yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya fatigue dengan melibatkan peran keluarga, menjaga pola istirahat, mengatur aktivitas di rumah, memastikan jumlah jam tidur, menjaga kondisi rumah. Berikut ini program mandatori pengelolaan fatigue. 1. Memenuhi jumlah istirahat yang telah disiapkan dalam standar parameter pengelolaan fatigue minimal 7 jam sehari. 2. Proses fit work di awal shift harus dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. 3. Melakukan fatigue check kepada semua operator pada shift siang dan malam. 4. Kondisi kamar mes harus dipastikan housekeeping, pengendalian waktu istirahat, dan suhu kamar dikontrol dengan baik. 5. Operator yang mengalami fatigue wajib melakukan tindakan recovery dengan stop operasi pada rest area yang telah ditetapkan, istirahat tidur, dan melapor kepada pengawas. Pengawas memberikan kesempatan kepada operator yang mengalami fatigue saat beroperasi untuk stop operasi dan beristirahat tidur tanpa diberikan sanksi atau feedback yang dapat membuat operator enggan lapor fatigue. Penegakan disiplin terkait fatigue. 1. Sanksi SP2. Tidak melaporkan ke atasan terhadap kondisi fisiknya dalam keadaan fatigue dan tetap mengoperasikan peralatan bergerak bermotor sehingga berpotensi insiden. 2. Sanksi PHK. Mengoperasikan peralatan bergerak bermotor dalam keadaan fatigue hingga menyebabkan kecelakaan. Fit work management bertujuan untuk memastikan bahwa operator atau driver yang bekerja pada shift tersebut dalam kondisi fit baik secara fisik atau mental. Bandara System, tempat khusus untuk operator atau driver melakukan fit work sebelum bekerja dengan mengisi pada layar yang disediakan. OPA atau Operator Personal Assistant adalah suatu alat bantu pada operator yang digunakan di pergelangan tangan seperti jam tangan sebagai alat bantu perekam jumlah jam tidur aktual, sehingga pada saat fit work untuk mendapatkan aktual tidur sudah dapat diketahui tanpa mengisi form fit work. Fit work online sama halnya seperti Bandara System, yang membedakannya adalah operator dapat mengisi melalui aplikasi Satu Pama yang terinstal di HP operator. Power nap, salah satu cara istirahat dalam waktu singkat untuk membantu mengisi ulang energi. Power nap sebaiknya durasi power nap berada di antara 10 hingga 30 menit. Lebih dari 30 menit berpotensi mengalami inersia tidur. Hindari semaksimal mungkin hal-hal yang dapat mengganggu Anda dalam napping. Tutup mata lalu cobalah untuk merasa rileks.
Anda dapat membuat diri merasa nyaman dan mengatur alarm. Beberapa manfaat power nap: mengurangi drop circadian cycle, mengurangi kesalahan, meningkatkan kewaspadaan, memiliki penilaian lebih baik. Komitmen selamat berkendara. Saya berjanji untuk berdoa sebelum dan setelah bekerja, tidur minimal 7 jam setiap hari, jujur mengisi fitwork di awal shift, bekerja dalam kondisi fit, selalu fokus dan konsentrasi saat mengendarai unit. Saat merasakan gejala fatigue, segera parkir, tidur, dan lapor ke atasan. Selanjutnya, silakan mengisi form di bawah ini.